Kitab Al-Khusyu' fi Shalah Syekh Ibnu Lutfi. Kita sedang membahas hal berkaitan dengan bahwa penghayatan bacaan sholat dapat membantu kekhusyuan. Penghayatan yang boleh jadi selanjutnya akan menjadikan seseorang menangis ketika ayat yang dia hayati memang mengarahkan dia untuk berduka, bersedih, atau sebaliknya boleh jadi dia senyum karena ayat itu memang mengisyaratkan ke arah itu. Beliau sang musannif mengemukakan salah satu sahabat utama yang setiap kali membaca Al-Quran, seringkali sang sahabat ini tidak mampu mengendalikan kedua mata, pasti mengucurkan air mata, mengalirkan air mata. Hal yang sama sering dialami oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa jaa'a aidan fi wasfi qiraatihi khabarun muhimmun jiddan. Ada pula berkaitan dengan sifat bacaan Abu Bakar As-Siddiq, khabar hadis yang sangat penting untuk kita hayati, untuk kita resapi dan untuk kita simpan dalam hati kita. Anna Abu Bakr As-Siddiq lamma ibtalal muslimuna kharaja Abu Bakr muhajiran. Ketika umat Islam di Mekah sedang mengalami puncak ujian karena jumlah masih minoritas, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan sendiri untuk pergi meninggalkan Mekah sebelum ada perintah resmi hijrah. Falakiyahu Ibnu Daghina. Saat beliau sedang berjalan melaksanakan maksudnya, beliau ditemui oleh Ibnu Daghina, kepala kampung. Fasa'alahu, karena baiknya hubungan personal, hubungan kemasyarakatan antar Abu Bakar As-Siddiq dan masyarakat yang lain, si kepala kampung yang non muslim ini, salah satu tokoh Quraisy, menjumpai beliau dan bertanya kepada beliau, aina turid, hendak kemanakah tuan pergi? Faqala Abu Bakar As-Siddiq menjawab, akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi. Kaumku, masyarakatku sudah mengusir aku. Karena itu aku akan berpetualang di muka bumi demi aku bisa melaksanakan melaksanakan ibadah menyembah Tuhanku. Mendapati jawaban itu, qala Ibnu Daghina berkata, ana laka jarun irji' wa'bud rabbak bi baladik. Aku adalah tetanggamu, kembalilah kamu, jangan pergi, sembahlah Tuhanmu di negerimu sendiri. Bahkan di redaksi hadis yang lain, Ibnu Daghina berkata, orang seperti engkau tidak layak untuk diusir. Orang sebaik engkau tidak patut untuk diusir.
engkau selalu menjalin silaturahim, engkau selalu membantu orang yang dalam kesulitan, engkau selalu memudahkan jalan-jalan kebaikan. Enggak layak engkau diusir. Kembalilah ke negerimu, kembalilah ke kampungmu, sembahlah Tuhanmu di tempatmu. Karena yang ngomong ini seorang tokoh masyarakat, Faroja'a, Abu Bakar As-Siddiq kembali pulang ke kampung, mengurungkan niatnya untuk hijrah, pindah ke tempat lain demi bisa melaksanakan ibadah. Hijrah dalam makna ini hukumnya tetap sunnah. Kita tinggal di satu kaum, satu masyarakat, satu tempat, kok kita nggak mudah melaksanakan ibadah. Misal masyarakatnya di situ demen musik pagi, siang, sore, malam, kita sholat pasti terganggu, kita hijrah pindah ke tempat lain, itu tetap bernilai ibadah. Yang nggak boleh meninggalkan Mekah ke tempat lain. Sesudah Fathu Makkah, hijrah meninggalkan Mekah itu nggak boleh. Sampai kiamat umat Islam harus tetap menjadi pengendali Mekah plus Madinah. La hijrata ba'dal fathi, nggak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Maknanya itu hijrah meninggalkan Mekah ke tempat lain. Tapi hijrah maknawi, hijrah dalam makna yang lain, demi tetap bisa melaksanakan perintah Allah, itu tetap disunahkan. Termasuk perintah Allah ngasih nafkah pada keluarga. Ketika di kampung kita kok kita buntu, nggak punya ide gimana untuk bisa memberi nafkah, kita hijrah ke tempat lain demi menafkahi keluarga, itu pun bernilai ibadah. Abu Bakar As-Siddiq kembali, wartahala ma'hu Ibnu Dignah, diiringi oleh Ibnu Dignah atau Dagnah. Fatafa asyiyatan fi asrafi Quraisyin. Bahkan saat itu didampingi oleh Ibnu Dagnah, Abu Bakar diajak keliling menemui tokoh-tokoh Quraisy. Faqala lahum, Ibnu Dagnah kepada para tokoh Quraisy berkata, anna Abu Bakrin la yakhruju wa la yukhraju. Abu Bakar enggak boleh meninggalkan kampungnya, enggak boleh juga diusir meninggalkan kampungnya. Atukhrijuna rajulan yaksibul ma'dum, apa pantas kalian wahai tokoh Quraisy mengusir seseorang yang selalu memberi pakaian kepada orang yang enggak punya pakaian? Wa yasilur rahima, seseorang yang selalu menjalin silaturahim. Wa yahmilul kalla, seseorang yang selalu menanggung, menjamin orang yang kesulitan. Wa yuqrid dhaif, seseorang yang selalu menjamu tamu-tamu. Wa yu'inu ala nawaibil haq, selalu membantu jalan-jalan kebenaran. Apa yang diucapkan Ibnu Dagnah ini tidak diingkari oleh semua orang Quraisy, bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat baik, dermawan kepada siapapun, tidak cuma kepada sesama muslim. Ketika Abu Dagnah menyampaikan itu, apa pantas kalian mengusir seseorang yang demikian baiknya? Falam taghdib Quraisyun fi jiwari Ibnu Dagnah. Orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, tidak mendustai apa yang disampaikan oleh Ibnu Dagnah tentang kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak bisa menolak keinginan Abu Dagnah untuk memberikan perlindungan kepada Abu Bakar As-Siddiq demi tetap bisa melaksanakan agamanya, melaksanakan ibadahnya. Di sisi yang lain, mereka para tokoh Quraisy tetap khawatir keberadaan Abu Bakar As-Siddiq akan banyak mempengaruhi masyarakat jahiliyah
untuk selanjutnya terpikat masuk Islam. Mereka tokoh Quraisy berkata, "Mur Aba Bakrin falya'bud rabbahu fi dari." Kalau gitu, kami minta perintahkan Abu Bakar agar menyembah Tuhannya di dalam rumahnya. Jangan di tempat terbuka. Wala yasta'lin bisolati, jangan dia perlihatkan sholatnya ke masyarakat. Ini ketika umat Islam masih di Mekah. Bahkan selanjutnya Allah perintahkan umat Islam dalam melaksanakan sholat untuk tidak mengeraskan suara. Ini ketika masih di Mekah. Sholat berjamaah belum ada perintahnya, tidak diperintahkan. Bahkan pada saat itu tidak ada pelaksanaan sholat berjamaah, tidak ada umat Islam yang sholat di Ka'bah kecuali Umar ibnul Khattab. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak melaksanakan sholat di Ka'bah sebelum hijrah. Karena setiap kali melaksanakan sholat di tempat terbuka di Ka'bah, pasti yang didapat gangguan dari kafir Quraisy. Jadi ketika masih di Mekah, perintah sholatnya perintah untuk dengan suara yang sangat pelan. Ada di surah Al-Isra. Ini ayat diturunkan sebelum hijrah, ayat Makkiyah, ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ada di bagian kalimat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jadi sebelum hijrah sholat jahar tidak ada. Tapi tidak bersuara juga enggak boleh. Wala tajhar bi sholatik, jangan kamu jaharkan sholatmu. Wala tukhafit biha, jangan pula tidak bersuara cuma dalam hati. Karena itulah ulama fikih menyimpulkan sholat wajib membaca, dan definisi membaca bibir bergerak, ada suara, minimal kuping kita sendiri mendengarkan. Orang yang sholat bibirnya nggak bergerak sama sekali, cuma dalam hati aja semua bacaan sholat dia jalankan di hati, itu tidak sah sholatnya secara fikih. Jadi ketika sebelum hijrah, walaupun sholat sudah diwajibkan, sholat diwajibkan di malam Isra Mi'raj 2 tahun sebelum hijrah. Sholat 5 waktu sudah wajib, tapi di awal kewajiban sholat 5 waktu sebelum hijrah ke Madinah belum ada kesunahan menjaharkan sholat. Bukan berarti dilarang. Karena tidak dilarang untuk menjaharkan sholat, untuk memperlihatkan sholatnya, makanya Umar ibnul Khattab tetap laksanakan sholat seorang diri di Ka'bah Baitullah. Awal mula beliau sholat di situ, kafir Quraisy semangat mau menyakiti. Begitu ngelihat ternyata yang sholat Umar bin Khattab, mereka ngeper duluan, nggak ada yang berani menyakiti. Ini salah satu kelebihan tokoh preman ketika sadar. Coba tokoh preman sadar, dia backing umat Islam. Preman yang lain nggak macam-macam. Saya ingat kisah Habib Mundir bin Fuad al-Musawwah ketika akan mengadakan peringatan Maulid Nabi di Tanah Abang.
Panitia kecilnya ngadu ke beliau, di situ nggak gampang ngadain peringatan karena premannya demikian menonjol. Habib Mundir Al-Maghfur diam-diam dengan tidak pakai pakaian kebesaran mendatangi tokoh premannya. Dia salam nggak dijawab, tetap tidak merubah sikapnya. Beliau mencontoh sikap datuknya Rasulullah. Setelah ngobrol awalnya dicaci maki, beliau nggak berubah tetap. Si tokoh preman karena yang lebih tua, dia hormati, dia cium tangan. Singkat cerita, tokoh preman itu insaf. Persilahkan ngadain peringatan apapun, kegiatan keislaman apapun, aku yang membacking jalan. Dan pada akhirnya sang tokoh preman menjadi salah satu murid beliau. Dengan dakwah personal, dengan pendekatan yang diam-diam, tidak dipublikasikan. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi kafir Quraisy menerima apa yang digagas oleh Ibnu Dagenah. Orang sebaik Abu Bakar As-Siddiq nggak boleh diusir, tetap dibolehkan melaksanakan perintah agamanya, beribadah, tapi mereka minta laksanakan ibadahmu di dalam rumah, jangan kamu perlihatkan. Summa bada li Abi Bakrin fabtana masjidan bi fina'i dari. Setelah sehari dua hari berjalan, Abu Bakar As-Siddiq punya pemikiran untuk membangun masjid di halaman rumahnya. Membangun masjid di halaman rumahnya, Masjid Ghairu Jami', tempat yang khusus untuk ibadah, diwakafkan tapi tidak untuk sholat Jumat. Wa kana yusalli fihi wa yaqra'ul Qur'ana. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan sholat di situ, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat Nabi rata-rata punya masjid sendiri, masjid untuk ibadah. Yaitu kalau saat ini kita punya rumah ada musholanya atau ada masjidnya, itu nggak salah. Tapi jangan diwakafkan. Kalau diwakafkan ada di tengah rumah, rumah kita jual, masa masjidnya mau dijual? Beliau laksanakan sholat di situ, beliau baca Quran di situ. Fayataqaddafa alaihi nisa'ul musyrikina wa abna'uhum. Suara bacaan sholat beliau ini menggetarkan hati kaum wanita Quraisy dan anak-anak mereka. Suara bacaan Quran Abu Bakar As-Siddiq itu dapat menggetarkan hati kaum wanita dan anak-anaknya dari kalangan Quraisy. Wahum yu'jibuna minhu, mereka takjub setiap kali mendengarkan bacaan Quran Abu Bakar As-Siddiq, baik baca Quran di dalam sholat atau di luar sholat. Wayanduruna ilaihi, mereka selalu menanti momen itu, momen Abu Bakar As-Siddiq beliau baca Quran dalam sholatnya. Mereka kafir Quraisy ini, kaum wanita dan anak-anaknya selalu menanti momen itu. Takjub mereka, merasa mendapatkan kenikmatan yang demikian, tidak bisa diucapkan dengan kalimat. Wa kana Abu Bakrin rajulan bakka'an la yamliku ainaihi idza qara'al Qur'an. Secara luas di kalangan para sahabat diakui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah rajulan bakka'an, seorang yang gampang banget nangis. Beliau seorang yang gampang banget nangis, tidak mampu mengendalikan kedua mata setiap kali membaca Al-Quran, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Abu Bakar As-Siddiq. Makin hari makin banyak kalangan wanita dan anak-anak Quraisy
yang selalu dengerin Abu Bakar As-Siddiq baca Quran dalam sholatnya. Dan hal itu fa'afza'a dzalika asrafa Quraisyin minal musyrikin. Hal itu mengkhawatirkan para pembesar Quraisy. Makin hari makin banyak orang yang di momen Abu Bakar As-Siddiq sholat, mereka datang berbondong untuk dengerin. Hal itu semakin mengkhawatirkan, menakutkan para pembesar Quraisy. Akhirnya fa'arsalu ila Ibnu Dagnah. Mereka kembali mendatangi Ibnu Dagnah, sang kepala kampung yang memberikan jaminan selamat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Faqalu, mereka berkata, inna kunna ajirna Aba Bakrin bijiwari ka'ala ayya'budu rabbahu fi dari. Kami memberikan persetujuan untuk kita berikan keamanan kepada Abu Bakar dengan catatan dia laksanakan ibadahnya di dalam rumahnya. Faqad jawaza dzalika fabtana masjidan bibina'i dari, dan dia sudah melanggar itu. Dia ibadah bukan di rumahnya, tapi dia bangun tempat khusus buat ibadah. Itu melanggar perjanjian kita dengan dia. Fa'atlin bis salati wal qira'ati fi. Fa'atlana bis salati wal qira'ati fi. Dia bangun masjid, dia sholat di situ, dia baca Quran di situ. Itu melanggar perjanjian kita. Wa inna qad khasyina ayyaftina nisa'una wa abna'una. Kami khawatir kaum wanita dan anak-anak nanti terfitnah, tertipu, terpikat dengan apa yang dia lakukan. Fantahu, fanhahu, tolong engkau hentikan Abu Bakar. Kalau dia masih tetap ingin dalam perlindungan kita, suruh dia ibadah di dalam rumahnya. Jangan bikin tempat ibadah khusus. Fa'in ahabba ayyaktasira ala ayya'budu rabbahu fi darihi fa'ala. Kalau dia mau, dia nurut, dia tinggalkan masjidnya, dia sholat di dalam rumahnya, ya silakan, dia jalankan terus. Wa in aba illa ayya'lana bidzalika fasalhu ayyarudda ilaika dimmatak. Kalau ternyata dia nggak mau, tetap dia kekeh untuk ibadah di masjid yang dia bangun, minta jaminan aman darimu untuk dikembalikan kepadamu. Apa yang disampaikan oleh kafir Quraisy ini disetujui oleh Ibnu Dagnah. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Kata Siti Aisyah, fa'ata Ibnu Dagnah ila Abi Bakrin. Ibnu Dagnah lalu mendatangi Abu Bakar. Faqala, Ibnu Dagnah berkata, qad alimtul ladzi aqadtu laka alaihi. Aku tahu sesuatu yang sudah engkau langgar dari perjanjian yang aku lakukan denganmu. Fa imma an taqtasira ala dzalik. Jika kamu mau menepati perjanjian kita untuk ibadah cuma di dalam rumah, maka jaminan keamanan dariku tetap berlanjut. Wa imma an tarji'a li dimmati. Kalau kamu tetap kekeh mau sholat di masjid yang kamu bangun, aku minta jaminan keamanan dariku, kembalikan kepadaku. Aku tidak lagi bisa menjaminmu kalau kamu tetap beribadah di tempat khusus. Mendengar omongan itu, faqala Abu Bakrin, Imam Abu Bakar As-Siddiq berkata, fa inni arudda ilaika jiwarika wa ardo bijiwarillahi azza wa jalla. Baik, jaminan keamanan darimu untukku aku kembalikan kepadamu,
aku ridho, aku percaya dengan jaminan keamanan dari Allah. Kisah ini ada dalam hadis Bukhari 2297 dan juga imam hadis yang lain, Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Dari kisah ini, hal terpenting yang bisa kita petik adalah anna qira'ata Abi Bakrin bima fiha minat ta'assuri wal khusyu' hazzat al-mujtami al-qurasyi hazzan sadidan. Bahwa sifat bacaan Abu Bakar As-Siddiq, sifat bacaan Qur'annya Abu Bakar As-Siddiq yang dipenuhi dengan penghayatan, dipenuhi dengan kehusyuan, mampu menggoncangkan masyarakat Quraisy. Cuma dengan bacaan Qur'annya itu kandungan dakwahnya sudah demikian hebat. Beliau nggak ngajak-ngajak kaum wanita Quraisy, anak-anak Quraisy untuk mendengarkan, tidak. Tapi beliau praktekkan baca Quran dengan penuh penghayatan, baca Quran dengan amat sangat diresapi. Ternyata itu bisa menjadi daya tarik, memiliki daya tarik yang hebat, menggoncangkan masyarakat Quraisy. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Menghayati bacaan-bacaan sholat kita, khususnya Qur'annya, itu sangat dapat membantu kekhusyuan kita dalam sholat. Sudah tentu untuk bisa menghayatinya minimal kita ngerti artinya, minimal. Kalau sekedar hafal Quran belum tentu bisa menghayati. Ini bedanya dulu generasi awal dengan generasi berikutnya. Di masa Rasul, setiap sahabat-sahabat yang hafidh Quran pasti paham kandungan maknanya. Setiap sahabat yang hafal Quran pasti paham kandungan maknanya. Yang nggak hafal saja ngerti isinya. Generasi berikutnya hafal belum tentu ngerti, walaupun hafal. Sebaliknya yang ngerti belum tentu hafal. Jadi berubah. Dulu generasi awal setiap yang hafal Quran pasti paham, yang paham belum tentu hafal. Generasi berikutnya yang hafal belum tentu paham. Kalimat kedua, yang paham pun belum tentu hafal. Karena itu timbul pertanyaan, mana yang lebih utama menjadi imam? Yang hafal tapi nggak paham, atau yang paham walaupun nggak banyak hafal, sekedar beberapa surat? Mana yang harus didahulukan? Ini ulama beda pendapat. Kalau hafalnya itu seperti generasi awal, hafal dan faham, itu otomatis harus didahulukan. Nah itu hadis wahai Bukhari Muslim, fal ya ummakum aqra'ukum, hendaklah yang menjadi imam itu yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya. Itu aslinya ketika dia hafal dan sekaligus faham. Ketika selanjutnya hafal tapi nggak faham, ini bisa jadi masalah. Hafalannya bagus tapi nggak paham kandungan maknanya, tambah lagi dia nggak paham fikih sholat, itu bisa repot. Jadi imam sholat tapi nggak paham fikih sholat, ini bisa repot, sholat bisa berabai, bisa kacau balau. Misal nggak paham fikih sholat, dia lupa, ini sering saya contohkan ya. Rakaat kedua harusnya tahiyat awal, dia berdiri, makmumnya nggak ngerti, makmumnya tetap subhanallah. Si imam taunya kalau diingetin balik,
Imam yang udah berdiri karena diingetin oleh makmum, dia balik duduk. Salah apa benar? Salah apa benar? Benar atau salah? Buat orang yang ngerti fikih itu salah. Tahiyat awal hukumnya sunnah, berdiri hukumnya wajib. Ketika lupa sunnah udah ngerjain yang wajib, nggak boleh yang wajib dibatalin demi mengerjakan yang sunnah. Kalau si imam ngerti fikih, dia udah terlanjur berdiri, dia terus, dia nggak akan balik untuk duduk tahiyat awal. Dan ini pernah terjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rakaat kedua beliau tidak tahiyat, lupa langsung berdiri. Satu riwayat ada sahabat yang subhanallah, tapi Rasul tetap lanjut, sahabat semuanya berdiri ikut. Jadi ketika seseorang sudah mengerjakan yang wajib, tadi lupa mengerjakan sunnah, diingetin kok balik demi ngerjain sunnah, sholatnya batal. Sholatnya batal. Beda kalau yang terlupa itu wajib. Misal lupa habis Allahu Akbar nggak baca Al-Fatihah, langsung baca surah. Si makmum belum fokus. Begitu katakanlah lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, makmum mikir, tadi kayaknya kita belum baca amin. Iya, nggak baca Al-Fatihah. Si makmum udah ikut ruku, sambil ruku ngingetin subhanallah, subhanallah. Makmum yang ingat si imam ini belum baca Al-Fatihah, imam udah ruku, makmum masih berdiri ngingetin subhanallah, imam ingat, oh iya Al-Fatihah lupa, wajib bangun lagi. Karena Al-Fatihah wajib. Walaupun ruku wajib, karena yang lupa itu wajib, kewajiban yang baru dikerjain batalin demi mengerjakan kewajiban yang terlupa. Beda kalau ingatnya udah sujud kedua, tadi nggak baca Al-Fatihah, terusin tapi nanti rokaatnya tambah. Rokaat yang barusan yang Al-Fatihahnya terlupa, ini tidak sah. Jadi ulama fikih berbeda pandangan antara seorang yang banyak hafal Quran, hafid Quran, dengan orang yang faham fikih, faham makna Quran tapi nggak hafal. Siapa yang lebih utama menjadi imam? Yang hafid tapi nggak faham, atau yang faham walaupun tidak hafid? Rata-rata di KM masjid tetap merujuk kepada hadis tanpa memahami situasi kondisi ketika hadis itu disampaikan oleh Rasul. Mereka menggunakan hadis fal ya'ummakum aqra'ukum, dimaknai ahfadukum. Hendaklah yang jadi imam itu orang yang hafal, yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Padahal sekali lagi di masa Rasul yang hafal otomatis paham. Saat ini hafal banyak yang tidak paham. Jangankan tafsirnya, asbabun nuzulnya, sekedar artinya saja banyak yang hafal Quran tapi nggak ngerti. Contoh gampang, tanya apa hukumnya kita musafir mengqashar sholat, boleh, mana ayatnya? Nggak tahu, padahal hafal Quran. Tanda hafal tapi nggak ngerti. Orang yang nggak hafal mana ayatnya, dia ngerti, dia sebutin. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dia nggak hafal Quran tapi ngerti ayat. Ayat ini tentang qashar, ayat ini tentang anu, ini tentang anu. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi menghayati bacaan sholat kita, khususnya bacaan Quran kita, itu sangat-sangat dapat membantu kekhusyuan. Setidaknya untuk mengendalikan pikiran agar tidak liar kemana-mana. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq
adalah contoh yang paling baik selain Rasulullah dalam penghayatan Al-Quran. Rasul lebih-lebih, jadi menangis ketika membaca ayat Quran, menangis ketika membaca ayat Quran terjadi pada Rasulullah dan terjadi pula pada sebagian sahabat. Tidak bisa dikatakan menangis baca Quran sunnah walaupun terjadi pada Rasul, karena itu tidak bisa dibuat-buat. Walaupun ada asarus sahabat, menangislah kamu dalam membaca Quran. Jika tidak bisa, ya tangis-tangisin. Itu asarus sahabat. Enggak mudah. Tapi yakin ketika kita menghayati bacaan kita, betul-betul kita hayati, akan ketemu ayat yang menjadikan kita sedih, kita nangis. Terutama berkaitan dengan siksa Allah terhadap mereka yang banyak dosa, enggak taubat. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Di antara hal lain yang dapat membantu kekhusyuan dalam sholat adalah lokasi kita ngerjain sholat, tempat kita ngerjain sholat. Di antara rahasia kenapa Rasul perintahkan kita kerjakan sholat sunnah di rumah, di antaranya rumah itu lebih mudah untuk kita mendapatkan kekhusyuan dibanding masjid. Di masjid boleh jadi ada anak-anak yang berisik, ada orang lalu lalang dan lain sebagainya. Dalam hadis sahih dari sahabat Zaid bin Sabit riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 7290 dan An-Nasai, Rasul menegaskan afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubata. Sholat yang paling utama adalah di rumah kecuali sholat wajib. Ini hadis bersifat umum. Sholat yang paling utama adalah di rumah kecuali sholat wajib. Sholat sunnah apapun di rumah itu lebih utama. Secara umum, ini hadis umum. Tentu ada sholat-sholat tertentu yang nggak memungkinkan untuk kita kerjakan di rumah. Yang kalau kita paksakan kerjakan di rumah, berjamaah di masjidnya bisa kelewatan, ketinggalan. Sholat qobliyah, maghrib di rumah, habis itu berangkat ke masjid sampai sini udah tahiyat akhir, boleh jadi. Rasul bisa mempraktekkan semua sholat sunnah beliau di rumah karena rumah beliau nempel dengan masjid. Jadi jangan simpulkan sholat sunnah, sunnahnya di rumah. Perintah Rasul, Rasul sendiri selalu sholat sunnah di rumah. Harus difahami rumah beliau dengan masjid itu sangat dekat. Bukan berlaku umum. Kalau setiap kita qobliyah selalu di rumah, akan mungkin kalau DKM-nya kasih toleransi, kita tunda. Jamaah kita paling jauh 2 kilo, dia sholat qobliyah di rumah, jalan ke sini berapa puluh menit, kita tungguin. Kalau buat sholat isya itu nggak masalah, buat sholat maghrib tungguin setengah jam, kita nggak dapat keutamaan sholat di awal waktu. Jadi hadis ini, sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat yang dikerjakan di rumah kecuali sholat fardu. Ini secara umum berlaku untuk semua sholat sunnah kecuali sholat yang jika kita kerjakan di rumah, kesunahan berjamaah sholat wajib kita akan terganggu. Itu tetap di masjid, nggak ada masalah. Tentu ini bisa berlaku untuk sholat ba'diyah. Ba'diyah kita kerjakan di rumah, itu lebih baik menjalankan hadis ini dan mencontoh Rasul.
Tapi seringkali mayoritas umat Islam tidak memilih yang lebih baik. Seringkali duhur ba'diyah kita seringnya di rumah atau di masjid. Kenapa? Emang kita belum tahu hadis ini. Udah tahu kalau di rumah, ntar di jalan pulang ketemu teman ngobrol ini sampai rumah males sudah. Iya. Padahal hadis ini jelas Rasul perintahkan sholat di rumah untuk sholat sunnah. Rasul contohkan juga di rumah. Jadi harus kita akui, kita banyak tahu hal yang lebih baik, tapi seringkali kita lakukan bukan yang lebih baik itu. Ya sekali-kalilah untuk mengingat hadis dan di samping sabda dan contoh Rasul, kali-kali kerjain ba'diyah di rumah. Niatnya niat mencontoh Rasul, insya Allah ada pahala tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan silahkan. Saya nggak mau panjang-panjang karena kalau puasa resiko mulut kering. Ini yang sering saya alami. Sampai sekarang aja udah mulai kering ini.